Ada gedung bertingkat berwarna abu-abu. Itu di sebelah kanan kita adalah gedung di mana nanti kita melempar jumroh. Di bawah kubah-kubah putih itu adalah tiang-tiang yang nanti kita lempar. Itu ada 3. Ini kawasan Mina. Deket, kita deket dari sana. Nanti penginapan Bapak Ibu sekalian atau jamaah haji Indonesia itu di balik bukit sebelah kiri. Nanti itu jalan yang ada di atas adalah jalan di mana nanti untuk jamaah haji Indonesia berjalan kaki dari tempat menginap menuju ke tempat lempar jumrah atau jamaah. Untuk destinasi pertama nanti kita ke Jabal Sur, akan tetapi insya Allah kita hanya lewat saja, tidak turun. Kita menyaksikan di balik kaca. Jabal Sur adalah gunung atau bukit yang mana Jabal Sur itu ada gua untuk persembunyian Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah. Sebelah kanan kiri ini untuk yang paling dekat dengan Jamarot itu biasanya dipakai untuk haji furoda yang paling dekat. Lanjutkan yang tadi untuk Jabal Sur, di atas bukitnya itu ada sebuah gua namanya Gua Sur. Dulu gua tersebut itu menjadi persembunyian Nabi Muhammad sebelum berangkat hijrah ke kota Madinah untuk menyebarluaskan agama Islam. Kan tetapi ceritanya sebelum Nabi Muhammad berangkat hijrah ke kota Madinah, rencana Nabi itu diketahui oleh pemuda kafir Quraisy yang sangat kuat di antara pemuda-pemuda yang lainnya yang berjumlah 9 orang. Itu pemuda pembesar Quraisy yang sangat menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan sebelum Nabi menjalankan hijrah menuju kota Madinah, Nabi Muhammad itu direncanakan untuk dibunuh terlebih dahulu sebelum beliau berangkat, karena kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy terhadap Islam yang semakin tersebar luas dan semakin membumi atau semakin luas. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad terlebih dahulu. Akan tetapi karena Nabi itu seorang Nabi yang maksum dan selalu diberi wahyu, maka Nabi itu diberitahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusan malaikat Jibril, memberitahunya agar supaya berhati-hati dan mengatur strategi untuk melanjutkan hijrahnya menuju kota Madinah. Dikisahkan Nabi berjalan dari rumah Nabi yang berada di kawasan atau komplek Masjidil Haram, yang lebih tepatnya rumah Nabi itu berada di lurusnya Bukit Marwah. Sudah pernah melihat bangunan di mana dulu Nabi dilahirkan? Sekarang
di depan WC samping Bukit Marwa itu ada bangunan yang berwarna kuning. Itu sekarang dijadikan perpustakaan. Itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad dulu dilahirkan dan tinggal sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dari kawasan Masjidil Haram ke Jabal Sur kira-kira berjarak 5 kilometeran berjalan kaki. Kemudian Nabi menaiki bukit dan bersembunyi menetap di gua tersebut selama 3 malam. Rencana Nabi tersebut kemudian diketahui oleh orang kafir Quraisy yang berencana untuk membunuh Nabi. Kemudian orang-orang Quraisy itu akhirnya mengepung bukit tersebut dan mengusahakan untuk naik ke atas bukit, akan tetapi tidak punya keberanian, dan karena mukjizat dari Allah, orang kafir Quraisy itu tidak pernah sampai untuk bisa naik ke bukit tersebut untuk menghampiri Nabi. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tersebut hanya mengepung sekeliling pintu masuk atau jalur-jalur untuk pendakian dan mencegah asupan makanan yang dikirim oleh putri Abu Bakar untuk Nabi Muhammad SAW. Karena pengepungan itu, Nabi Muhammad selama 3 malam itu tidak makan makanan yang layak, hanya makan makanan rerumputan atau daun-daun yang ada di bukit tersebut. Nanti bisa sampai lihat bukit atau gunung di sini itu rumputnya ya rumput yang kayak gitu, nggak kayak daun-daun yang ada di Indonesia yang sangat banyak macam-macamnya. Di sini hanya ditumbuhi rumput-rumput yang sekedarnya saja. Kemudian Nabi menetap 3 malam di bukit tersebut, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah pengepungan 3 malam itu, Nabi memohon atau meminta, berdoa kepada Allah agar supaya Nabi itu bisa selamat keluar dari persembunyiannya menuju ke kota Madinah. Setelah 3 malam, orang-orang kafir Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad itu pada malam terakhir itu diberi kantuk yang sangat luar biasa. Pada saat keadaan tersebut, akhirnya Nabi Muhammad punya kesempatan untuk melanjutkan hijrahnya ke kota Madinah. Dari jarak yang sebegitu jauhnya, pakai bus saja 5 jam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nabi itu berjalan kaki. Masya Allah. Terlebih dahulu setengah perjalanan, kemudian Nabi di tengah-tengah perjalanannya menuju Madinah baru menggunakan kendaraan onta. Dan itu pun yang menggunakan hanyalah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwasannya perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah Mukarramah menuju Madinah untuk berhijrah itu ditempuh selama 9 hari 9 malam. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kemudian Jabal Sur itu sampai sekarang menjadi destinasi ziarah yang
wajib sekali dikunjungi oleh para jamaah umroh, jamaah haji, karena memang gunung tersebut sangat penting bagi sejarah Islam, di mana awal mula Islam itu disebarkan dan awal mula Islam itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Insya Allah setelah dari kita melewati Jabal Sur, kita menuju ke Arafah untuk mengunjungi tempat di mana nanti kita jamaah haji melaksanakan wukuf di tanggal 9 dari subuh sampai menjelang maghrib, dan kemudian berpindah menuju ke Musdalifah. Arafah itu adalah sebuah padang di mana sekelilingnya itu dikelilingi bukit-bukit yang mengitari padang Arafah atau padang pasir, yang mana di situ adalah tempat di mana orang pertama kali di bumi, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, bertemu untuk melanjutkan kehidupannya di dunia, menjalankan apa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah. Ini di sebelah kiri bukit yang kita bisa lihat itu adalah Jabal Sur. Di sebelah kiri bukit yang paling tinggi itu adalah Jabal Sur. Bukit yang sangat tandus inilah yang dulunya dipakai oleh Nabi bersembunyi, dan di tengah-tengah bukit itu, di sebelum puncaknya, ada gua yang bernama Gua Sur. Gua yang ada di sini hanyalah sebuah gua atau lubang di antara batu yang sangat sempit di atas. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menaikinya, ada jalur